Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan tetap semangat, dalam keadaan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar tematik, teman-teman. Kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Sebelum belajar, seperti biasa, yang sering kita lakukan yaitu membaca doa terlebih dahulu, teman-teman. Membaca doa dari rumah masing-masing. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kelancaran kalian dalam belajar dan kalian dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan dengan baik dan lancar ya teman-teman. Amin. Kita mulai belajarnya, yaitu hari ini Ibu akan membahas materi tentang mengenal bagian-bagian tumbuhan. Siapa yang tahu tumbuhan itu seperti apa? Tumbuhan itu termasuk makhluk hidup ya teman-teman. Karena makhluk hidup itu ada hewan, ada manusia, dan ada tumbuhan. Kali ini Ibu akan membahas tentang tumbuhan. Tentunya kalian sudah tidak asing tumbuhan itu seperti apa, karena banyak sekali yang berada di lingkungan kita. Contohnya, di sini Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada buah, ada daun, dan ada bunga. Tumbuhan apa yang kalian ketahui? Contohnya yang ada di sekitar kalian. Ada pohon mangga, ada pohon rambutan, ada pohon kelengkeng, dan lain-lain teman-teman. Coba kalian perhatikan. Atau misalkan ada tumbuhan yang berbentuk bunga yang ada di rumah kalian. Ada bunga apa saja, Nak? Ada bunga kertas, ada bunga bugenvil, ada bunga mawar, dan lain-lain. Nah, tumbuhan itu mempunyai bagian-bagian ya, sama seperti manusia. Manusia itu ada yang punya kaki, tangan, kemudian kepala. Dalam kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, dan lain-lain teman-teman. Nah, sekarang bagian-bagian tumbuhan yaitu apa ternyata? Yang paling bawah itu merupakan, siapa yang tahu yang paling bawah apa namanya? Akar, betul sekali. Kemudian di atasnya akar ada batang, betul sekali. Kemudian di atasnya batang ada daun dulu ya teman-teman ya. Di atasnya batang sebenarnya ada ranting. Jadi setelah batang yang bercabang-cabang kecil itu untuk ditumbuhi daun namanya ranting. Nah, sehingga tumbuhlah daun ya teman-teman. Lalu kalau misalkan tumbuhan itu dapat menghasilkan buah, maka dari itu ada buah ya teman-teman. Bagian-bagian tumbuhan ada buah, kemudian ada bunga ya. Ada bunga ya teman-teman. Jadi sebenarnya sebelum terjadi buah, sebelum ada
buah itu, Nak, sebelum ada pembuahan harus ada bunga terlebih dahulu. Jadi, bunga terdiri dari benang sari dan kepala putik sehingga menghasilkan apa yang namanya buah. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, ini merupakan bagian tumbuhan yang berupa akar ya. Nanti penjelasan selanjutnya ada akar serabut dan akar tunggang, teman-teman ya. Nah, akar itu pengertiannya apa sih? Akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Ya. Jadi fungsinya akar adalah, siapa yang tahu fungsi akar apa, teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, sebutkan bareng-bareng yuk. Fungsi akar adalah satu, menyerap air dan bahan makanan dari tanah. Ya. Jadi, tumbuhan itu membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan dengan bantuan sinar matahari, yaitu cara membuat makanannya gimana? Tumbuhannya itu mengambil makanan dari bawah, teman-teman, menyerap air dan mineral melalui akar. Maka dari itu fungsi akar yaitu menyerap air dan bahan makanan dari tanah. Kemudian fungsi yang kedua juga membuat tumbuhan dapat berdiri kuat. Ya, membuat tumbuhan dapat berdiri kuat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah menyimpan cadangan makanan pada umbi akar. Jadi teman-teman, kalau kalian melihat tumbuhan yang bisa kalian makan, contohnya seperti singkong, teman-teman ya, atau ketela ya, itu merupakan buah yang berasal dari akar, teman-teman. Jadi tumbuhan singkong itu menyimpan cadangannya di akar. Maka dari itu, dari situlah kita dapat memanfaatkannya atau kita dapat memetik buahnya yaitu singkong. Jadi singkong itu ternyata akar dari tanaman singkong sendiri, teman-teman. Singkong atau ketela. Itu ya. Kemudian contohnya apalagi selain singkong? Ternyata ada wortel, teman-teman ya. Lanjut, akar. Ya. Tadi kesimpulannya adalah akar itu menyimpan cadangannya. Akar itu berfungsi untuk ya menyimpan cadangan pada umbi akar. Kemudian fungsinya adalah menyerap air dan bahan makanan dari tanah. Ada juga membuat tumbuhan menjadi berdiri kuat. Sekarang macam-macam bentuk akar. Jadi akar itu mempunyai bentuk masing-masing. Ada yang bentuknya akar tunggang, ada yang bentuknya akar serabut. Yang ini merupakan contoh dari akar tunggang. Kalau yang ini merupakan contoh dari akar serabut. Kalau akar tunggang itu contohnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi akarnya itu lebih bentuknya lebih besar-besar. Kemudian kalau serabut akarnya lebih kecil-kecil dan lembut. Oh, tumbuhan berkeping dua atau dikotil biasanya berakar tunggang. Contohnya adalah ada tumbuhan apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Kalau yang akar serabut itu disebutnya tumbuhan berkeping satu
atau monokotil. Biasanya yang berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Sekarang bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Jadi sudah tahu ya batang seperti apa? Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Dan juga fungsi batang itu adalah menyalurkan air dan mineral yang diserap oleh akar menuju ke daun, ya. Ini fungsi dari batang, yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, yang fungsinya juga mengedarkan air mineral yang diserap oleh akar. Baiklah, lanjut. Sekarang daun ya. Nah, bagian-bagian dari daun itu ada helai daun, tulang daun, pelepah, tungkai daun. Kemudian bentuk-bentuk daun sendiri itu ada sejajar, menjari, melengkung, dan menyirip. Nah, kalau sejajar ini kalian dapat menemukan pada tumbuhan padi, teman-teman. Padi atau tebu, ya, atau tebu. Karena bentuk tulang daunnya itu sejajar, ukurannya jadinya sama, Nak. Ya, bagi menjadi 2, kemudian sama ya. Kemudian ada tulang daun namanya menjari, biasanya terdapat pada tumbuhan singkong. Kemudian banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Sekarang melengkung. Nah, banyak sekali tumbuhan melengkung itu biasanya bisa kita temukan pada tumbuhan daun sirih, teman-teman. Nah, itu namanya melengkung, daun sirih. Kalian bisa cari contoh yang lain ya. Kemudian kalau menyirip, menyirip itu kalian bisa menemukannya pada daun mangga, ada pada daun jeruk, teman-teman. Itu bentuk tulang daunnya menyirip ya. Jadi kalau kalian tahu sirip ikan, ya, kalau ikan kan bercabang-cabang ya, Nak ya. Itu seperti bentuk tulang daun menyirip ya. Oke. Nah, daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis atau pembentukan makanan. Daun banyak mengandung zat hijau yang disebutnya klorofil. Jadi kalau ditanya zat hijau daun namanya klorofil. Gitu ya, teman-teman ya. Sekarang bunga, teman-teman. Bunga itu bagian-bagiannya terdapat pada yang paling bawah namanya tangkai bunga, dasar bunga, kemudian ada kelopak bunga, di tengahnya ada bakal biji, ada tangkai putik. Jadi yang tadi Ibu jelaskan di awal, putik itu merupakan alat kelamin dari bunga itu sendiri, ya. Kemudian kalau putik itu biasanya jumlahnya hanya 1. Kalau benang sari jumlahnya ada banyak, teman-teman. Nah, di sini bagian-bagian bunganya ada tangkai putik, kemudian ada kepala putik, ada benang sari, dan ada kepala sari, teman-teman. Kemudian yang paling indah namanya apa? Namanya mahkota. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, bagaimana? Sudah jelas belum penjelasan dari Ibu?
Nah, Bu Yun ulangin lagi nak ya. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Ya, alat perkembangbiakan itu adalah apa? Yaitu sesuatu yang menghasilkan jenis tanaman baru, teman-teman. Ya, jadi ibaratnya kalau manusia itu mempunyai anak, nah kalau tumbuhan juga dapat mempunyai anak ya, anak tumbuhan gitu. Sekarang bagian-bagian buah ya. Nah, di dalam buah kalian kalau misalkan memotongnya pasti tahu bukan? Kalian akan menemukan sebuah biji yang terletak di dalam buah itu. Nah, apa saja sih bagian-bagian buah itu? Ada bagian kulit buah, ini yang paling luar. Lapisan paling luar untuk melindungi tubuh buahnya ya. Kemudian ada tangkai untuk melekat atau bergantung pada ranting atau dahan ya. Kemudian yang sering kita makan apa nak? Yang bisa dimanfaatkan adalah daging yang biasanya kita makan. Daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Kemudian di dalam daging buah ada apa biasanya? Ada biji, biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Nah, biasanya kita bisa menghasilkan tanaman baru itu ya berasal dari biji, teman-teman. Ya. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji dan cadangan makanan ketika berkecambah. Gitu. Nah, sekarang bagian-bagian dari biji. Biji itu terdiri dari pusar biji. Kemudian dalam pusar biji ada kulit biji, ada tali pusar, dan ada inti biji. Jadi komponen-komponennya banyak sekali ya teman-teman ya. Dari buahnya, kemudian dari bijinya, kemudian bunganya juga ada. Nah, biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jadi, biji itu dihasilkan dari proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Yaitu jatuhnya benang sari ke kepala putik gitu. Biji merupakan bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Nah, biji memiliki keping. Ada yang berkeping satu disebut monokotil. Ada yang berkeping dua yang disebut dikotil. Gitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai penjelasan dari Ibu, Nak. Nah, untuk kegiatan kalian setelah menyimak video, kalian boleh menggambar ya, boleh menggambar tanaman yang ada buahnya atau ada bunganya, atau kalian bisa menggambar bunga saja boleh, yang penting ada komponen-komponennya ya. Kalau kalian menggambar tumbuhan harus ada akar, harus ada batang, harus ada buah. Seperti pada contoh yang Ibu kasih ya. Kalau kalian membuat bunga, berarti gambar bunga yang ada kepala putik, yang ada benang sari, ada mahkota gitu ya. Boleh seperti gambar yang di sini atau kalian bisa mencontoh dari gambar di Google atau di internet boleh ya. Alhamdulillah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.